Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi fun reading berupa P.A. reading lagi dengan mengambil tema yang lebih ekstrim ya dibandingkan sebelumnya ya. Siapakah sosok makhluk gaib pendamping diriku atau kodam ya kan? Ini hanya diperuntukkan bagi kalian yang merasa memiliki kodam saja ya, atau memiliki makhluk gaib yang mendampingi diri kalian ya. Tapi bagi kalian yang misalnya tidak memilikinya ya, abaikan saja video saya ini. Karena video ini bukan untuk kalian yang tidak memilikinya ya guys ya. Hanya diperuntukkan oleh beberapa orang yang memilikinya saja ya. Itu pun tidak dijamin resonate sebelumnya ya, karena tarikan energinya ini adalah readingan general kan, tarikan energinya ini kolektif, banyak sekali ya. Jadi belum tentu bisa resonate untuk diri kalian. Kalau bisa kesenggol 50% saja, ya udah boleh bersyukur banget ya. Oke. Apalagi saya percaya ya, yang namanya kodam itu kan, beberapa, pasti banyak orang yang memilikinya juga, ya kan? Jadi readingan ini bukan spesifik untuk satu orang saja ya. Jadi mohon apapun yang terbaca di dalam readingan saya yang simple ini ya, jangan kalian bawa baperan dulu ya guys ya. Anggap saja sebagai entertain ataupun hiburan bagi diri kalian. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya. Kapanpun kalian ingin menontonnya juga boleh, mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Oke, tergantung sempatnya kalian, atau pria, wanita, ataupun anak-anak juga diperbolehkan mengikuti readingan saya ini. Oke, namanya readingan general, energinya bisa saling bertumpah ruah ke deck-deck yang lainnya ya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan ya. Tinggal kalian cocokkan dengan situasi atau kondisi kalian ya. Karena satu deck ini hanya membacakan energi dari satu sosok gaib saja ya. Barangkali sosok gaib yang mendampingi kalian memiliki lebih dari 1, 2, 3 ya kan. Oke, bisa atau boleh memilih semuanya sekaligus. Oke guys ya, ini sudah saya ingatkan ya. Jadi tidak ada komplain yang bukan-bukan atau komentar yang negatif ya di kolom komentar ya. Saya tidak mau membaca komentar kayak gitu ya, karena sudah ada pemberitahuan ya sebelumnya ya. Oke, di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Kalau misalnya kalian masih merasa bingung ya, maka biarkan video saya ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi, silakan jangan sungkan-sungkan ya menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Barangkali dengan setitik donasi kalian, amal yang kalian lakukan dengan seikhlasnya itu ya, membuat hidup kalian semakin beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, doa kalian semakin cepat dijamah dan dikabulkan oleh Tuhan ya. Dan kalian juga dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Oke? Saya rasa kalian telah memilih ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, kita masuk ke deck kelompok yang pertama ya. Bagi yang memilih deck kelompok yang pertama ya, saya ingatkan sekali lagi ya, ini readingan hanya untuk orang yang benar-benar memiliki kodam saja atau makhluk gaib yang mendampingi ya. Bagi orang yang tidak memilikinya ya, maka abaikan video saya ini. Oke, supaya tidak komentar yang bukan-bukan kan. Sedangkan bagi yang memilikinya ya, belum tentu ini bisa resonate sepenuhnya karena banyak sekali orang-orang yang memiliki kodam juga di luar sana atau memiliki makhluk pendamping juga kan, makhluk gaib pendamping ya maksud saya ya. Oke, jadi mohon dimaklumi ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers to P and Tuesday number 1,
Siapakah sosok makhluk gaib pendamping diriku atau kodam ya bagi yang memilih deck kelompok yang pertama. Satu energi hanya untuk satu makhluk gaib saja, boleh memilih lebih dari satu deck ya. Barangkali sosok makhluk gaib pendampingnya itu ya bisa jadi lebih dari satu ya guys ya. Oke. Ini oracle ya. Wait for important information ya. Oracle ini adalah kiriman dari Tuhan ya, atau ilahi ya, sosok makhluk gaib yang sangat suci sekali ya. Oke. Seperti sosok makhluk gaib yang memang dipilih khusus oleh Tuhan ya. Ini tampak energi yang sangat positif sekali, energi yang sangat terang banget ya guys ya. Wait for important information ya. Sosok makhluk gaib ini ya bisa menjelma sebagai wanita dan juga bisa menjelma sebagai pria. Oke, karena gender tidak ada di sini, namanya kita ilahi kan. Kiriman dari ilahi itu tidak ada gendernya, tidak ada alat kelaminnya ya. Dan terlihat sepintas ya, ini seperti menyampaikan berita dari Tuhan atau petunjuk-petunjuk dari ilahi untuk diri kalian ya, untuk membimbing jalan kalian supaya kalian jangan sampai tersesat ya guys ya. Oke. Kita lihat penjelasannya sosok makhluk gaib yang bernama oracle ini ya. Makhluk kiriman Tuhan seperti malaikat ya, atau makhluk suci ya. Ini penjelasannya seperti apa, orientasinya kemana kan. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who P and choose that number. 1. Siapakah sosok makhluk gaib pendamping diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu oracle. Keadaan saat ini, Ten of Pentacles, zodiak Virgo, tujuan dan harapan, Seven of Wands, zodiak Leo, hal yang tidak pernah terduga terjadi, Seven of Swords, zodiak Aquarius. Kedepannya dalam jangka waktu dekat ada Ace of Chalices, Cancer, Scorpio, Pisces. Kedepannya dalam jangka waktu panjang ya, Six of Swords. Oke. Saya rapikan dulu kartunya. Sekarang kita lihat saran dan pesan untuk kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who P and choose that number. Oops. 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Oracle? Wait for important information. Organic food atau makanan organik ya, atau makanan yang tidak mengandung daging ya, atau mengandung zat kimia. Oke. Sosok makhluk gaib yang suci ini ya, sepertinya sosok yang vegetarian ya. Dear Archangel Raphael, thank you for supporting my desire to consume and use organic product. Oke. Mengkonsumsi bahan-bahan alami. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagi kalian yang memilih kelompok yang pertama ini ya, beberapa orang ya. Di sini ada Ten of Pentacles ya. Ini simbol dari kartu keluarga ya. Ada kemungkinan makhluk gaib ini
memiliki hubungan keluarga dengan kalian, entah leluhur kalian atau kayak gimana ya. Ten of Pentacles ya, yang secara turun-temurun kan menjaga keturunannya. Oke. Ten of Pentacles ya. Dan tujuan dan harapan dari makhluk gaib ini ya, ini adalah Seven of Wands ya. Ibaratnya membentengi kalian ya, atau melindungi kalian dari orang-orang yang toksik, melindungi kalian dari mara bahaya. Karena di samping ini ya, saya melihat ya, beberapa orang yang memilih deck kelompok yang pertama ini ya, mungkin kalian ini kerjanya kan terjun ke lapangan kan, berinteraksi dengan masyarakat ya, sehingga kalian tidak tertutup kemungkinan bertemu dengan orang-orang yang toksik ya, Seven of Swords ya, orang-orang yang ingin melakukan kecurangan kepada kalian, atau orang-orang yang ingin menjatuhkan kalian dengan cara-cara ataupun trik yang kotor ya. Jadi tugas makhluk gaib yang satu ini ya, kiriman dari Tuhan ya, utusan dari Tuhan ya, itu adalah membentengi kalian atau melindungi kalian dari orang-orang yang toksik ini, guys. Ngerti kan, guys kan? Oke. Dan sebagai bagian dari anggota keluarga, saya merasakan beberapa orang, ini tidak semuanya ya, hanya beberapa saja yang memilih deck kelompok yang pertama ini ya. Mungkin dari silsilah ya, keluarga kalian ya, atau masa lalu ya, leluhur kalian itu adalah seorang yang sangat suci ya. Seorang yang ya, seperti contoh ya, saya mengatakan untuk saudara kita yang berumat muslim ya, mungkin saja seorang kiai kayak, seorang ustadz kayak, atau ustadasa kayak, atau seorang haja kayak. Untuk saudara kita yang beragama Kristen mungkin ya, seorang pastor, pendeta atau apa kan. Makanya ini orang ya, energinya sangat suci, sangat pure banget ya. Makhluk yang satu ini ya, pantesan ya, kalian disuruh organic food ya, menjauhi makanan-makanan yang mengandung zat kimia atau bahan pengawet. Karena ya, secara tidak langsung ya, sosok makhluk gaib ini ya, suka makanan-makanan yang alami. Ngerti kan? Dan di sini ya, dimana mengatakan Ace of Chalices ya, makhluk gaib ini ya, memiliki jodoh dengan kalian. Makhluk ini ya, sangat menyayangi kalian. Kalau misalnya itu datangnya dari leluhur kalian ya, mungkin kalian keturunan mereka ya, yang terpilih ya, dimana mendapatkan perhatian khusus dari beliau. Ngerti kan, guys kan? Tugas beliau ini kan adalah menghantarkan kalian ke masa depan yang cerah ya. Meskipun dia tidak menjamin segi keuangan kalian bisa berlimpah ruah ya, atau tidak menjamin kalian bisa menjadi seorang yang hartawan kayak kan, atau tidak menjamin kalian bisa menjadi seorang milioner konglomerat gitu kan. Tapi setidaknya mereka mengantarkan kalian ya ke kehidupan yang aman, nyaman dan makmur, bebas dari gangguan, bebas dari masalah, bebas dari malapetaka. Ngerti kan, guys kan? Ini sangat bagus sih yang saya lihat ya. Memang dia tidak mendukung, sekali lagi ya, tidak mendukung secara keuangan ya terhadap kalian ya. Tapi proteksinya itu sangat kuat ya dari orang-orang yang toksik. Kalian dijauhkan dari orang-orang yang toksik ya. Bisa perempuan, bisa juga seorang pria, karena tidak ada gender yang terbaca di sini ya. Karena kedekatannya ya dengan Tuhan, di mana ini adalah makhluk ilahi ya. Di masa lalunya itu ya, sewaktu beliau masih hidup ya, mungkin dia adalah sosok makhluk ilahi ya. Sorry ya guys ya, salah menyebutkan sosok makhluk yang ilahi kan, mendekatkan diri kepada Tuhan, kayak pastor, pendeta, biksu, atau kayak gimana kan, ustadz, ustadasa, kiai kan, atau apa kan. Tapi yang pastinya ini bukanlah seorang dukun ya. Ingat baik-baik ya, bukan seorang dukun, tapi kayak seorang tokoh ulama ya. Dimana tokoh ulama itu kan, tokoh yang mendapat perhatian khusus ya dari Tuhan ya, oracle ilahi. Makanya utusan ini adalah utusan dari Tuhan secara langsung kepada sosok makhluk gaib ini untuk melindungi diri kalian, rumah tangga kalian,
agar dijauhin dari orang-orang yang toksik, yang berusaha ingin menghancurkan kehidupan kalian atau berusaha ingin menghancurkan kedudukan ataupun pekerjaan kalian yang kalian lakukan. Oke, bersyukurlah, amin ya. Jadi saran pesan untuk diri kalian, organic food ya, adalah hati-hati di dalam mengkonsumsi makanan ya guys ya. Karena ini adalah makhluk yang suci ya, maka makanannya itu ibaratnya seperti makanan yang alami ya. Lihat ya, sosok malaikat ini kan mengkonsumsi kan buah-buahan kayak stroberi, anggur kan. Berarti sosok makhluk gaib ini ya menyukai buah-buahan ya, dan lebih cenderung ke vegetarian. Ngerti kan guys kan? Lebih cenderung ke vegetarian. Jadi ya, kalau bisa bagi yang memilih dek kelompok yang pertama ini ya, hindarilah makanan-makanan yang berlemak atau mengandung daging. Tapi bukan disuruh kalian menghentikan ya, atau secara permanen mengkonsumsi makanan vegetarian saja, karena tubuh kita sebagai seorang manusia ya, pasti akan membutuhkan daging juga. Daging itu memiliki nutrisi atau gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai seorang manusia juga. Tapi jangan sampai ketergantungan terhadap daging tersebut. Maksudnya ya, di samping kalian mengkonsumsi daging ya, cobalah kalian ikutan atau sembari ya mengkonsumsi sayur-sayuran juga ya. Oke. Dan hindari makanan yang kalian konsumsi tersebut ya dari kandungan bahan pengawet. Jadi hindari makanan kalengan atau makanan siap saji ya, karena itu kayaknya suatu polusi ya, atau sesuatu yang mungkin kayak contoh kasarnya bilang ya, kayak haram gitu ya. Makanan yang mengandung zat pengawet atau zat kimia itu ya haram bagi makhluk yang suci ini, sosok gaib yang suci ini ya kan. Jadi usahakan makanan yang kalian konsumsi itu adalah makanan yang alami ya guys ya. Karena semakin alami kalian konsumsi ya, maka makhluk gaib ini akan semakin dekat dengan diri kalian, akan semakin memusatkan perhatiannya ya untuk menjaga diri kalian. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Berhubung karena ini adalah reading yang general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ya, dengan tarikan energi yang lebih banyak kan sosok gaibnya kan, silakan lakukan personal reading dengan diri saya. Dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk membantu mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini ya, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ataupun Instagram saya di kolom komentar ataupun kolom deskripsi yang paling atas ya guys ya. Ditunggu ya. Oke, kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke viewers, kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus baru akan saya bacakan. Perlu saya ingatkan sekali lagi ya, readingan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memang memiliki sosok makhluk gaib yang mendampingi mereka atau kodam ya. Sedangkan bagi orang yang tidak memilikinya ya, maka abaikan video saya ini, berarti video ini bukan diperuntukkan untuk diri kalian. Sedangkan bagi kalian yang memiliki sosok makhluk gaib yang mendampingi kalian atau kodam ya, itu pun belum tentu resonate bagi diri kalian ya guys ya. Karena energi yang tertarik ini kan energi secara umum kan guys kan. Banyak sekali orang-orang yang di luar sana memiliki kodam ya. Jadi belum tentu ini untuk kalian. Kalau kesenggol 50% saja itu udah boleh bersyukur banget ya. Oke. Untuk yang memilih deck kelompok yang kedua, Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number 2. Siapakah sosok makhluk gaib pendamping diriku atau kodam ya bagi yang memilih deck kelompok yang kedua? Mountains, gunung ya. Stand your ground ya. Saya merasakan dari gunung ini ya,
Beberapa orang yang memilih deck kelompok yang kedua ini saya merasakan ya, mungkin secara leluhur atau silsilah ya. Atau beberapa orang yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya, mungkin orangnya suka traveling yang berupa hiking atau memanjat gunung ya, atau mendaki gunung ya. Dan sosok makhluk gaib ini kalian temuin saat dimana kalian mendaki pegunungan tersebut ya, atau sedang berada di puncak ya. Kalian bertemunya di sana ya. Oke. Makanya ada mountain atau gunung ya. Tidak ada gender di sini ya. Bisa pria, bisa wanita juga, karena ini adalah readingan general ya guys ya. Tarikan umum, jadi nggak ada gendernya, nggak ada alat kelaminnya ya di sini ya. Oke. Pastinya sosok makhluk gaib yang satu ini ya, stand your ground ya, adalah sosok seorang yang grounding ya. Grounding itu terkoneksi dengan alam ya, atau berkeliaran di alam bebas atau alam yang terbuka. Dan alamnya itu ya, tempatnya itu ya, tempat persinggahannya itu atau tempat tinggal dia itu adalah di tempat yang di dataran tinggi ya, atau di puncak ya. Jadi beberapa orang dari diri kalian yang mungkin suka ya refreshing atau relaksasi, rekreasi ke puncak ya, ada kemungkinan kalian ketemunya di sana. Karena saat kita berada di puncak ya, atau kita sedang mendaki gunung ya, di sana itu kan ibaratnya dekat dengan daerah pedalaman kan, atau ya pinggiran kota lah ya, ngerti kan? Sedangkan makhluk kayak gini ya, sangat banyak sekali bertaburan ya di daerah pinggiran kota atau ya di daerah-daerah yang terpencil ya. Oke. Atau suasana perdesaan atau suasana perkampungan yang inti-intinya di sini ada kaitannya dengan puncak atau pegunungan di sini. Ngerti kan guys kan? Oke. Kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot orientasi sosok makhluk gaib ini ya. Mengarah kemana ya? Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers to pick and choose deck number 2. Siapakah sosok makhluk gaib pendamping diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Mountain, Stand Your Ground ya. Yang pastinya ya, saya ingin mengatakan Mountain ini, kalau udah mengatakan Stand Your Ground ya, ini adalah makhluk gaib yang suka terkoneksi dengan alam ya. Jadi kalian ini ya, kalau bisa ya, cobalah untuk grounding ya, berusaha di outdoor terus ya, karena makhluk gaib ini tidak suka berada di dalam indoors ya, atau di dalam ruangan ya. The Star, zodiak Aquarius, Three of Cups. Oke. Zodiak Cancer. Kemudian ada kartu Ten of Cups. Ini adalah zodiak Pisces. Kemudian ada kartu Knight of Cups, zodiak Pisces. Oke. Dan terakhir di sini ada kartu The Hermit. Oke. Zodiak Virgo ya. Saya akan tarik saran dan pesan untuk diri kalian, apa yang mesti kalian lakukan. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose that number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Mountains atau pegunungan, Stand Your Ground ini. Home help, bantuan rumah ya di sini ya, home help ya. Dear God and Archangel Raphael, thank you for giving me the courage to ask for and accept help from you, the angels, and others in matter regarding family and home ya. Saya merasakan orientasi dari
makhluk yang satu ini ya, beberapa orang yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya, kalian orangnya begitu grounding ya. Kalian ini ibaratnya sangat cinta damai banget ya. Kalian tidak menyukai keributan. Itulah sebabnya ya, makhluk gaib ini ya mengikuti kalian. Karena melihat ya, hati kalian yang begitu adem gitu kan, tidak menyukai pertengkaran, tidak menyukai percekcokan, ya kan? Kalian orang yang begitu sopan kan? Jadi sosok makhluk gaib ini ibaratnya Knight of Cups ya. Jadi tertarik ya, ibaratnya jadi simpati kepada kalian, tertarik kepada kalian, jadi sayang kepada kalian. Meskipun kalian bertemunya itu secara tidak langsung saya lihat ya. The Star ini kan tempatnya tinggi kan, bintang kan. Berarti nyambung ya kartu ini ya. Oke, nyambung banget ya. Kalian ketemunya itu ya, mungkin pas di malam hari kan, atau pas di mana kalian sedang melakukan relaksasi, sedang ingin healing, ingin menjernihkan pikiran kalian ya, dengan melakukan relaksasi ya, the Star ya. Jadi mungkin saat ingin melakukan healing, relaksasi ya, kalian pergi ke puncak bersama teman-teman kalian di sini ya, Three of Cups ya, dan secara tidak sengaja ketemu sosok makhluk gaib yang satu ini. Oke. Dan sosok makhluk gaib ini ternyata Three of Cups ya, dia senang kepada diri kalian karena kalian memancarkan energi yang adem ya, atau energi keceriaan. Seandainya ya, kalau kalian memancarkan energi kesedihan atau energi yang ribet ya di dalam hati kalian, maka mungkin makhluk gaib ini tidak ingin mengikuti diri kalian. Oke. Dan ada kartu Ten of Cups ya, ini keluarga lagi ya. Beberapa orang ya, saat mungkin pergi ke puncak gunung ya, melakukan relaksasi ya, mungkin perginya itu selain bersama dengan kawan kalian ya, juga bisa jadi relaksasinya barengan dengan keluarga kalian juga. Jadi datangnya makhluk gaib ini ya, ibaratnya dia menganggap ya, kalau kalian ini bagian dari keluarga dia ya, atau bisa jadi beberapa orang juga memiliki hubungan atau ikatan keluarga dengan sosok makhluk gaib yang satu ini guys. Oke, itu hanya untuk beberapa orang aja. Ya kan, seperti leluhur atau apa kan. Nah, itu saya nggak tahu ya guys ya. Tapi yang pastinya di sini ya, makhluk gaib ini ya, secara perasaan sayang kepada diri kalian. Menganggap ya, kalian itu sosok yang begitu hangat ya, atau menganggap kalian itu sosok yang begitu friendly ya, kekeluargaan. Dan memang makhluk gaib ini kan grounding kan, terkoneksi dengan alam ya. Berarti sosoknya itu ya memang sangat friendly, sangat bersahabat sekali. Ini tidak jahat ya guys ya, saya lihat ya. Oke. Dan Knight of Cups ya, sosok makhluk gaib ini ya, ibaratnya suka memberikan bantuan kepada orang ya, atau suka berbuat karma baik, suka menambah pahala ya. Jadi apapun yang kalian inginkan ya, ada kemungkinan diwujudkan oleh makhluk gaib yang satu ini. Tapi kalian mesti tahu bagaimana triknya, bagaimana caranya juga. Karena di sini ya, triknya atau caranya ini ya, kalian bisa terkoneksi. Oke guys ya, ingat baik-baik ya, kalian bisa terkoneksi dengan makhluk gaib yang satu ini di saat kalian sedang sendirian, atau di alam bawah sadar kalian saat kalian sedang tidur. Dan beberapa orang yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya, mungkin kalian ini orangnya agak spiritual ya, suka meditasi atau suka melakukan ibadah ya. Jadi di saat melakukan ibadah ya, kalian bisa terkoneksi dengan makhluk gaib yang satu ini. Atau kalian yang suka melakukan meditasi ya, di saat tengah kalian sedang bermeditasi, kalian bisa secara tidak sengaja terkoneksi atau terlihat bayang-bayangan ya oleh makhluk gaib yang satu ini. Tapi bayang-bayangan itu ya mungkin bukan berupa manusia ya, tapi menunjukkan sebuah tempat yang kayaknya ya berupa sebuah gunung atau sebuah pemandangan yang indah gitu kan. Itu akan hadir di dalam mimpi kalian atau alam bawah sadar kalian, atau saat kalian sedang meditasi di dalam keheningan ya, kalian akan melihat ya tempat-tempat kayak gitu. Jadi ingat baik-baik ya, jangan kalian lupakan tempat yang kalian lihat tersebut ya guys ya, supaya kalian kalau misalnya ada kembali ke tempat itu ya, ya berikanlah penghormatan kepada makhluk gaib tersebut dengan cara kasih sesajen kek kan, berupa bunga-bungaan kek, buah-buahan kek. Tapi yang pastinya
kalian mesti ingat pasti ya tempat yang ditunjukkan oleh makhluk gaib yang satu ini ya, tempat di mana kalian awal mulanya ketemu dengan makhluk gaib yang satu ini guys ya, berupa alam terbuka dan lebih cenderung ke arah dataran tinggi atau pegunungan. Ngerti kan guys kan? Dan usahakan ya, saat kalian ke sana juga jangan pergi dalam suasana hati yang sedang kacau balau, dalam keadaan hati yang sedang kalut atau sedang ribet atau sedang dalam keadaan galau, frustasi gitu. Jangan kayak gitu, karena makhluk gaib ini ya tidak menyukai kegalauan, tidak menyukai kesedihan, dia lebih menyukai keceriaan. Oke, jadi kalian disuruh ya supaya bisa memancarkan aura-aura keceriaan ya di dalam diri kalian. Banyak-banyaklah meditasi ya di sini ya. Kalian bisa terkoneksi dengan diri dia ya. The Hermit ini kan, lihat kan, ini adalah sosok seorang yang berada di tengah kegelapan kan, dengan satu cahaya kan di sini ya. Makhluk gaib ini ya siap membukakan jalan untuk kalian kalau kalian tengah memiliki masalah. Inti-intinya kayak gitu, ya kan? Knight of Cups ini kan ibaratnya memberikan pertolongan kan kepada kalian kan. Dan The Hermit ini orang yang sedang berada di dalam kegelapan mencari setitik cahaya terang. Jadi makhluk gaib ini ya, di saat kalian sedang tersesat atau mentok atau sedang putus asa ya, makhluk gaib ini bisa tiba-tiba turun tangan memberikan setitik cahaya atau jalan keluar kepada kalian melalui intuisi kalian atau melalui alam bawah sadar kalian saat kalian sedang tertidur atau sedang kalian sedang bermeditasi, sedang beribadah kan kepada Tuhan kan. Yang pastinya ya, makhluk gaib ini adalah makhluk gaib yang sangat cinta damai kan. Dia menyukai kalian karena kalian beberapa orang ya yang memilih deck kelompok yang kedua ini tipe-tipe orang yang sayang banget dengan keluarga kalian ya. Sangat mencintai keluarga kalian sendiri, dan orang yang sangat cinta damai, tidak suka ribet-ribet ya. Itulah sebabnya makhluk gaib ini betah bersama dengan diri kalian. Caranya untuk mempertahankan makhluk gaib ini ya, pertahankanlah ya keharmonisan kalian dengan orang-orang yang ada di sekitaran kalian. Jangan banyak membuat keributan di sini ya. Dan home help di sini ya, bantuan rumah ya. Maksudnya di sini ya, cobalah beberapa orang dari diri kalian sudah dikatakan help kan, pertolongan kan, pertolongan dari rumah ya. Ibaratnya kalau ada apa-apa ya, melalui doa kalian ya, atau ibadah kalian atau meditasi kalian, sebelum kalian meditasi berdoa dulu kepada Tuhan ya. Bilang dulu kalau memang ada sosok makhluk gaib yang mendampingi diri saya ya, mohon katakan, sampaikanlah kepada diri dia kalau saya sedang membutuhkan bantuan. Jadi ibaratnya di sini ya, kalau ada apa-apa ya, kalian makhluk gaib ini bisa kalian andalkan untuk menolong diri kalian dalam segala macam hal. Hanya saja ya, kalian itu mesti memberanikan diri kalian. Kalian juga mesti disuruh ya, home help ya, banyak berbuat amal juga ya guys ya. Banyak menolong orang ya, karena makhluk gaib ini suka orang yang baik hati. Ya kan? Semakin banyak amal yang kalian lakukan kepada orang-orang ya, makhluk gaib ini ibaratnya ya, kekuatannya itu semakin bertambah untuk membantu diri kalian ya. Semakin tidak ragu-ragu, semakin tidak sungkan-sungkan bagi makhluk gaib yang satu ini untuk memberikan pertolongan kepada kalian kalau melihat kebaikan hati kalian, suka menolong orang ya, suka beramal gitu kan. Oke? Atau suka beribadah kan. Nah, saat ibadah juga doakan makhluk gaib yang satu ini, tidak disebutkan namanya, tapi ya boleh disampaikan kepada Tuhan kalau ada kodam ataupun makhluk gaib siapapun kodam tersebut ya. Titip salam doa dari saya ya bagi diri dia ya kan. Dan jangan lupa banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Oke? Dan kalau ada orang yang ingin menolong kalian ya, kalian juga tidak boleh merasa malu-malu juga, karena orang itu didatangkan oleh makhluk gaib yang satu ini kan, memang untuk menolong diri kalian. Jadi jangan ragu-ragu menerima bantuan dari orang lain, dan jangan sungkan-sungkan ya menolong orang lain juga, karena itulah yang diinginkan oleh makhluk gaib ini ya, kebaikan untuk menambah pahala. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya.
Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Dan tidak lupa, saya ingin ingatkan sekali lagi ya kepada diri kalian, tidak semua orang memiliki kodam atau memiliki sosok makhluk gaib yang mendampingi, ya. So, bagi kalian kalau misalnya tidak memilikinya, jangan kalian paksakan ya guys ya. Berarti readingan ini bukan untuk kalian. Readingan ini hanya ditujukan untuk orang-orang yang memang benar-benar memiliki makhluk gaib yang mendampingi atau kodam yang mendampingi. Oke? Sedangkan orang yang memiliki kodam yang mendampingi juga belum tentu bisa resonate, karena yang memiliki manusia yang memiliki kodam ya banyak sekali juga ya di muka bumi ini ya. So, kalau kesenggol 50% saja ya itu udah boleh bersyukur banget ya, oke? Dear Heavenly God and Universe, please give us the hints for viewers who pick and choose that number 3. Siapakah sosok makhluk gaib yang mendampingi diriku? Siapakah sosok makhluk gaib yang mendampingi diriku? Konfirmasi, klarifikasi sekali untuk yang memilih deck kelompok ketiga ya. Oke, sorry ya. Traveler, petualangan ya. Move in the new direction ya, bergerak ke arah atau petunjuk yang baru ya. Traveler itu ya ibaratnya seorang pengelana ya, atau sosok gaib yang tidak memiliki tempat tinggal. Ngerti kan guys kan? Sosok gaib yang tidak memiliki tempat menetap ya, alias berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Biasanya sosok makhluk gaib ya, atau arwah-arwah itu kan, kodam itu kan ada kan yang namanya tempat tinggal kan di bagian area-area tertentu, di tempat-tempat tertentu, di pemukiman tertentu kan. Tapi ini nggak ada sama sekali. Kalian bisa menemukan sosok makhluk gaib ini dimanapun diri kalian berada ya. Karena sosok makhluk gaib ini tidak berdiam diri di satu tempat aja, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oke. Bisa jadi secara tidak langsung kalian temukan sosok makhluk gaib ini ya, ibaratnya sedang berada di jalan ya. Atau beberapa orang yang memilih deck kelompok yang ketiga ini ya, saya merasakan kalian itu mungkin suka berpergian. Suka berpergiannya itu ibaratnya dalam konteks ya, ke luar negeri kek kan, atau keliling dunia kayak traveling kek kan. Setidaknya kalaupun tidak traveling ya, tidak keliling dunia, atau ya suka mudik ya, kembali ke kampung halaman kan, atau suka camping gitu kan, pergi ke tempat-tempat tertentu, daerah pinggiran kota gitu kan, untuk menetap atau nginap di sana, menghabiskan waktu untuk menenangkan diri di sana. Ada kemungkinan kalian ketemunya di sana ya. Itu pun ketemunya itu saya lihat ini adalah secara tidak langsung atau secara tidak sengaja guys ya. Pas memang nasib baik kalian ya ketemu dengan sosok makhluk gaib yang satu ini ya. Dan apa alasan dia mengikuti diri kalian ya, saya akan lihat orientasinya makhluk gaib ini mengarah kemana ya guys ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Siapakah sosok makhluk gaib yang mendampingi diriku? Siapakah sosok makhluk gaib pendamping diriku?
konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Traveler. Move in a new direction ya. Di sini ada kartu The Magician. Oke, manifestasi ya. Zodiak Gemini dan Virgo. Kemudian Eight of Pentacles, Virgo, The Star. Ini adalah zodiak Aquarius, Strength, zodiak Leo, Knight of Pentacles. Oke, kita akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Ini agak aneh ya, apanya ya, makhluk gaibnya ini ya. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Traveler, move in a new direction ya. Inner authority ya. Otoritas dari dalam ya. Oke. Dear Archangel Raphael, thank you for supporting me as I take back my power and listen to my intuition, desire, and feeling. Oke, sekarang ya, saya ingin bertanya kepada kalian ya, beberapa orang yang memilih deck kelompok yang ketiga ini ya, apakah kalian ada merasakan energi yang seperti ya, kayak tidak betah berada di satu tempat saja, ya kan? Kalau kalian misalnya di PPKM ini kan, kalian akan merasa aduh boringnya ini luar biasa banget ya, kayaknya gatal banget sepasang kaki ini ingin melangkah keluar gitu kan. Hati-hati ya, ini adalah pengaruh dari sosok gaib yang mendampingi diri kalian. Karena sosok gaib yang mendampingi diri kalian ini adalah traveler, seorang pengelana yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dia tidak bisa diam di satu tempat aja ya, dan di bawah pengaruh energi dia ya, membuat kalian ini jadi tidak betah berdiam diri di satu tempat atau tidak betah berdiam diri di rumah aja. Sukanya ya pergi ke sana kemari, kalau tidak pergi ke mall ya pergi kayak ke rumah tetangga kayak atau ke rumah saudara. Yang penting kalian tidak ingin berdiam diri di rumah aja. Nah kayak gitu. Itu ibaratnya pengaruh ya dari energi sosok gaib ini ya. Ada kartu The Magician ya. Orientasinya sekarang ya adalah Magician. Saya merasakan manifestasi ya. Hati-hati ya, sosok makhluk gaib yang satu ini ya, dia perlu dijinakkan ya oleh diri kalian ya. Seandainya ya, jangan sampai dia yang menjinakkan diri kalian, karena ada kartu the Strength di sini ya. Kalau kalian ya selalu mendengarkan bisikan-bisikan dia ya, yang selalu mempengaruhi isi atau suasana hati kalian, ini agak negatif dikit ya guys ya, sorry to say ya. Oke, tidak seperti dua deck yang lainnya ya. Sosok makhluk gaib ini ya selalu kayak suka membisikkan bisikan-bisikan reseh gitu ya kepada kalian ya, supaya kalian jangan diam saja berada di satu tempat. Kalau bisa ya, beberapa orang dari diri kalian ya dibuat jadi suka kayak gimana ya, suka ngomong gitu ya, suka ngobrol gitu dengan orang-orang ya. Karena ada kartu the Magician di sini ya. Sosok makhluk gaib ini ya, ibaratnya ya, dia bisa menjadi baik ya kalau kalian ya bisa menjinakkan diri dia. Tapi ya, kalau segala keinginannya atau segala pengaruh-pengaruhnya ya, kalian dengarkan terus ya. Karena di sini ada Eight of Pentacles ya. Dia selalu akan mempengaruhi diri kalian. Pengaruhnya itu ya, kalian tidak bisa fokus atau diam di satu tempat aja. Kalau sudah berada di satu tempat, aduh merasa tidak betah ya, pengen ke tempat lainnya ya. Ya kan, sudah ke mall kan, aduh rasanya pengen ke rumah si itu kan, si anu si itu kan.
teman kalian kan, udah pergi ke rumah teman kalian, duduk belum beberapa lama saja, ya kan, kalian kepikiran, aduh saya ingin nongkrong di tempat makan lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ibaratnya ya bisikan-bisikan atau pengaruh-pengaruhnya ini kalian dengarkan ya, maka ya kalian akan berada di bawah kontrol dia, ngerti kan guys kan? Jadi sosok makhluk gaib yang satu ini ya, jangan sampai dia menjinakkan kalian, tapi seharusnya kalian yang menjinakkan diri dia. Dengan cara kayak gimana? Dikuasai hati kalian ya. Oke? Dikuasai hati kalian. Jangan ya terpikir ya mau ke sana, hati kalian merasa ingin ke sana, tahu-taunya kalian turutin terus. Jangan kayak gitu guys ya. Pikiran kalian ini ya mesti jalan terus kan guys kan. Oke? Sebaliknya kalian yang mesti menjinakkan makhluk gaib yang satu ini. Jangan sampai dia yang menjinakkan kalian. Oke? Kalau sempat dia yang menjinakkan kalian ya, nanti yang nyamannya ya jatuhnya kepada si makhluk gaib ini, bukan kepada diri kalian. Kalian kayaknya kan berubah jadi orang yang reseh gitu kan, tidak betah di satu tempat, sudah berada di satu tempat, tahu-taunya ingin pergi ke tempat lain lagi, udah ke tempat lain, tahu-taunya belum lama kemudian ya mau ke tempat lain lagi kan. Hobi traveling ya, atau hobi jalan-jalan sekarang, ya kan? Makanya Knight of Pentacles ya, hati-hati di dalam menjaga kenyamanan hati kalian ya. Kalian mesti menjinakkan sosok makhluk gaib yang satu ini, ya kan? Ada kemungkinan ya, kalau kalian tidak menuruti dia ya, dia akan perlahan-lahan energinya dia akan pergi dari diri kalian. Tapi kalau kalian menuruti segala bisikan atau godaan-godaan rayuan dia ya, maka dia akan betah ya dengan diri kalian. Udah betah dengan diri kalian ya, kalian dimanipulasi oleh diri dia, ya kan? Padahal kalian tidak suka ke sana kemari dengan alasan capek ya. Tapi biarpun capek, kalian akan merasa betah terus. Karena apa? Kalian sudah dimanipulasi oleh diri dia. Kalian sudah dibawa pengaruh makhluk gaib yang satu ini. Jadi, kalau bisa ya, untuk makhluk gaib yang satu ini ya, kalau bisa ya jinakkanlah ya. Jinakkan dia ya. Jangan sampai dia yang menjinakkan kalian. Kalau bisa, usahakan sampai dia yang mendengarkan diri kalian. Jangan kalian yang mendengarkan apa yang menjadi request dia ya, atau permintaan diri dia. Ngerti kan guys kan? Makanya di sini kartu saran ada atau inner authority ya, otoritas dari dalam. Wibawa kalian ini sangat penting. Ibaratnya ya, kalian bertemu dengan makhluk gaib yang satu ini ya, seperti kalian ini ibaratnya kayak majikan dia. Dia itu ibaratnya kayak bawahan kalian. Jangan biarkan dia itu mengontrol kalian ya, mengatur-ngatur diri kalian. Kalianlah yang seharusnya mengatur-ngatur makhluk gaib yang satu ini. Jadi apapun bisikan dia ya, tidak perlu kalian dengarkan terus. Ya kan? Thank you for supporting me as I take back my power. Kalian mesti take back your power ya, atau mengambil kembali kekuatan kalian, otoritas kalian ya, mesti kalian ambil kembali sebagai sosok seorang majikan. Oke? Berwibawahlah dikit ya, supaya makhluk gaib yang satu ini segan kepada kalian dan jangan sampai berbuat yang bukan-bukan, mengatur-ngatur diri kalian. Memang makhluk gaib ini ya tidak mencelakai kalian, tapi setidaknya ya perasaan hati kalian diobok-obok ya, diacak-acak hingga menjadi reseh kan. Bahkan beberapa orang ya, kalau kalian tidak menuruti perasaan hati kalian, kalian akan mudah merasa galau, gundah gulana gitu kan, merasa reseh kan, jadi gampang emosi atau kayak gimana ya. Itu mesti kalian kayak gimana ya, atur ya situasi emosi kalian ya. Kalau kalian membiarkan emosi kalian menguasai kalian, berarti kalian sudah menuruti apa yang menjadi manipulasi keinginan dari makhluk gaib tersebut, di mana makhluk gaib ini ya seharusnya datang untuk menjadi bawahan kalian, kok malahan berubah ya, kalian yang menjadi bawahan diri dia. Nah kayak gitu guys kan, seharusnya kalian menjadi majikan dia, loh kok berubah menjadi dia yang menjadi majikan kalian, sampai ibaratnya ya naik sampai menginjakkan sepasang kakinya ke atas kepala kalian ya. Jangan biarkan hal kayak gitu. Oke?
Jadi aturlah makhluk yang satu ini ya dengan cara mengatur situasi, kondisi, atau perasaan kalian, emosi kalian, perlu kalian atur ya. Karena saya melihat beberapa orang yang memilih deck kelompok yang ketiga ini ya, mungkin orangnya agak cepat emosian atau gerasak-gerusuk ya. Itu karena saat kalian tidak menuruti hati kalian, di mana hati kalian tersebut ya adalah bisikan atau godaan dari makhluk gaib yang satu ini. Jadi ya, take back your power, ambil kembali kekuatan kalian ya, dengan cara banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Oke. Jangan lupa bagi kalian saudara kita yang berumat muslim ya, sholat 5 waktu itu sangat penting ya. Tetap kalian mesti percaya kepada Tuhan, ada ataupun tidak ada ya sosok makhluk gaib yang satu ini ya, tetap kalian mesti kembali pada Tuhan juga kan guys kan. Oke. Jadi ya, Tuhan memberikan kalian intuisi. Dengarkanlah intuisi kalian. Intuisi yang secara positif, bisikan-bisikan ilahi, bukan bisikan dari sosok gaib ini. Kalian memiliki tujuan hati kalian ya. Jangan membiarkan makhluk gaib yang satu ini membengkokkan atau merubah arah haluan atau tujuan kalian. Perasaan kalian ini mesti kalian jaga. Oke, tenangkan diri kalian. Banyaklah berdoa, mendekatkan diri kepada agama. Oke, supaya iman kalian semakin kuat. Iman kalian itu ibaratnya kayak otoritas, kayak wibawa kalian di hadapan makhluk yang satu ini. Ngerti kan guys kan? Kalau tidak ada iman, kalau sempat lalai saja kalian melakukan sholat 5 waktu atau beribadah ya, maka itulah kesempatan yang akan digunakan oleh makhluk yang satu ini untuk mengambil kendali atas diri kalian. Oke, dari bawahan berubah menjadi majikan kalian. Kalian pasti nggak mau kan dijadikan budak gitu kan oleh makhluk gaib kan. Kalau kita budak Tuhan memang wajar kan, karena kita ini makhluk ciptaan Tuhan ya kan. Tapi budak dari makhluk gaib ya, itu sangat tidak pantas guys. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi ya untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Oke, ditunggu ya guys ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya. Mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi ya, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya. Kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan guys kan. Jadi ya, kalau misalnya kalian
terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya, atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.